Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini di tema 3 ya. Kita nanti akan membahas tentang kalimat tanya. Baik anak-anakku sekalian, jangan lupa disiapkan alat tulis, kemudian buku teks pendukung bahasa Indonesia, kemudian ballpoint ya, disiapkan semuanya untuk mendukung pembelajaran agar berjalan dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang hendak Pak Arif sampaikan adalah bagaimana kalian nanti bisa menyusun sebuah kalimat tanya, kemudian disertai juga dengan jawaban. Jadi nanti kalian akan membuat kalimat tanya dan jawaban sendiri. Tentunya nanti berdasarkan teks yang sudah disediakan. Ya. Nah, oleh karena itu anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan kata tanya, ya lazimnya dalam hal kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi kita tentunya tidak lepas dari yang namanya kata tanya. Nah, apa sih kegunaan dari kalimat tanya itu sendiri? Ya, nah yang pertama di sini kalimat tanya digunakan untuk mencari informasi. Kemudian yang kedua, kalimat tanya digunakan untuk memperkuat argumen. Biasanya ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut di materi SMP atau SMA gitu ya. Jadi ada kalimat tanya itu bermacam-macam, mulai dari yang retoris ya. Nah, retoris itu artinya kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban, namun fungsinya adalah untuk memperkuat argumen. Nanti kita akan bahas kalau ada waktu ya di lain kesempatan. Apa sih kalimat tanya itu? Kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban, baik itu berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Jawaban atas kalimat tanya dapat berbentuk jawaban pendek maupun jawaban panjang. Jadi tergantung dari kebutuhan penggunaan kata tanya yang disematkan dalam kalimat tanya itu sendiri. Misal, kalau yang digunakan adalah kata tanya mengapa, tentunya itu akan membutuhkan penjelasan yang lebih panjang karena di situ mengurai alasan atau sebab akibat. Tentunya itu tidak membutuhkan kalimat ya satu atau dua kalimat saja, bisa juga nanti beberapa paragraf untuk menjelaskannya itu. Ya, di sini Pak Arif sajikan ciri-ciri kalimat tanya supaya nanti dalam latihan membuat kalimat tanya ya, ciri-ciri ini bisa kalian masukkan dalam menyusun kalimat tanya sehingga kalimat tanya tersebut benar-benar kalimat tanya yang otentik. Yang pertama adalah selalu diakhiri dengan tanda baca, ya, dengan tanda tanya. Ya. Namanya kalimat tanya pasti di situ ada yang namanya tanda tanya di belakangnya untuk memperkuat ternyata ini adalah kalimat tanya, disimbolkan dengan tanda tanya seperti pada presentasi yang kalian lihat ini. Yang kedua, pada umumnya diawali dengan kata tanya ya, ada 5W1H di situ. Nah, kalau tarif singkat ini ada Dika, Messi, Abah. Nah, Dika, D-nya di mana? K, kapan? Messi, mengapa? Ya, C-nya siapa? Abah, A-nya apa? B-nya bagaimana? Ya, oke. Yang ketiga, sering juga disertai dengan imbuhan K, ya, dan partikel kan, ya. Contoh misalnya, apakah, di manakah, kapankah, iya kan?
Yang keempat, kalimat tanya yang tidak menggunakan kata 5W1H di awal kalimat, menggunakan partikel kan atau iya kan pada akhir kalimat dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ini biasanya terjadi dalam penulisan kata dialog, ya. Dalam sebuah dialog, ya, sebuah cerpen atau novel ini sering kita jumpai. Nah, tanpa ada kata tanya, namun dilengkapi dengan partikel kan atau iya kan. Nah, ini juga merupakan kalimat tanya, ya. Kemudian yang terakhir memiliki dua macam intonasi, ya. Jadi intonasi itu berpengaruh terhadap bentuk kalimat tanya. Apa itu? Yaitu pada kalimat tanya yang membutuhkan jawaban iya atau tidak, memiliki intonasi menaik pada bagian akhir kalimat. Ya, adapun kalimat tanya yang membutuhkan respon jawaban panjang memiliki intonasi menurun pada akhir kalimat. Misalnya, ya apa tidak? Nah, itu berarti kan intonasinya sedang naik. Nah, di sini Pak Arif sajikan kata tanya hakiki. Kata tanya hakiki itu yang mencakup 5W1H atau kalau Pak Arif singkat Dika, Messi, Aba, ya. Di mana, K kapan, mengapa, si siapa, A apa, ba bagaimana. Ya, kita lanjut ya. Di mana? Yaitu kata tanya yang digunakan dengan tujuan mencari tahu informasi tentang tempat. Ya, jadi contoh misalnya di mana rumah Pak Arif, maka di situ adalah menunjukkan tempat atau lokasi yang dibutuhkan. Kemudian kapan? Kata tanya yang digunakan dengan tujuan mencari tahu informasi tentang waktu. Contoh, kapan Indonesia merdeka? Tentunya jawabannya adalah tanggal atau hari atau tahun, ya, yang menandakan itu adalah waktu. Ya, Messi, ya. Apa itu? Mengapa? Kata tanya ini biasanya digunakan untuk mencari tahu tentang sebuah alasan atau sebab akibat. Ya. Nah, mohon maaf ini contohnya keliru ya. Ini harusnya mengapa Pak Arif makan nasi goreng. Nah, tentunya seperti itu. Ya. Nah, di situ pasti akan ada alasan kenapa Pak Arif kok makan nasi goreng, ya. Kemudian siapa, ya, kata tanya ini biasa digunakan untuk mencari tahu subjek atau pelaku perbuatan atau orangnya, ya. Nah, contoh misalnya, siapa nama kepala sekolahmu? Berarti jawabannya berkaitan dengan orang, ya. Aba, hanya apa, ya. Kata tanya ini digunakan untuk mencari tahu informasi tentang perbuatan, benda, keadaan, penjelasan atau pernyataan, ya. Contoh, apa isi dalam tasmu? Nah, berarti kan yang ditanya jawabannya nanti berupa benda. Ya, terus ada bagaimana, ya. Nah, kalau bagaimana ini adalah kata tanya yang digunakan untuk mencari tahu tentang sebuah cara atau proses, atau juga bisa runtutan peristiwa atau prosedur kerja. Ya, contoh misalnya bagaimana cara menyalakan laptop. Tentunya di situ kalian jelaskan step by stepnya, ya. Baik anak-anak, untuk mengasah atau mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terkait kalimat tanya, di sini Pak Arif sajikan latihan untuk menyusun kalimat tanya dan jawaban. Ya, kalian bisa buka Google Classroom pada Senin tanggal 14 September, ya. Kemudian cocokkan dengan yang ada di buku paket halaman 104 dan 105, ya. Nah, di bagian akhir kalian Pak Arif minta untuk menuliskan kronologis,
ya, atau urutan kejadian sesuai teks dengan judul penemu bom atom Julius Robert Oppenheim. Ya, kalian jelaskan di halaman 105. Oh ya, jangan lupa gunakan ballpoint ya, supaya nanti dalam proses penilaian bisa berjalan dengan baik ya, karena nanti dalam penilaian itu jika menggunakan pensil besar kemungkinan pasti tulisannya tidak seberapa jelas dibanding dengan menggunakan ballpoint. Jangan lupa submit jawaban kalian ya di Google Classroom pada hari Senin tanggal 14 September. Di pertemuan berikutnya, insya Allah di hari Kamis, kita akan bahas bersama-sama ya. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kelas bahasa Indonesia kali ini. Jika ada pertanyaan, tuliskan pertanyaan di kolom komentar di Google Classroom pada hari Senin tanggal 14 September 2020. Jangan lupa ya, simak video ini supaya dapat mendukung pembelajaran online kalian atau pembelajaran daring kalian dengan lancar. Jika masih kurang paham, bisa kalian ulang lagi, putar kembali video tersebut. Insya Allah video ini nanti akan Pak Arif share di channel YouTube-nya Pak Arif Kelas Cak. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya Pak tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di hari Kamis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.